Renungan Tetes Embun. Renungan Tetes Embun. Edisi hari Minggu 29 Oktober 2023. Kasih yang tulus. Kutipan diambil dari Injil Matius bab 22 ayat 34 sampai dengan 40. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Demikianlah sabda Tuhan. Sobat Katolikana, Yesus mengajarkan kepada kita bahwa hukum yang utama adalah kasih. Baik kasih kepada Tuhan maupun kasih kepada sesama. Sebelum mengasihi sesama, ada baiknya kita mengasihi diri kita sendiri dahulu. Jika kita tidak cukup memiliki tangki kasih, bagaimana kita mau mencurahkan kasih itu kepada sesama, bahkan Tuhan? Fenomena saat ini adalah banyak orang yang tidak cukup mengasihi dan mencintai dirinya sendiri. Entah karena mereka merasa kurang cantik atau tampan, merasa kurang kaya, bahkan merasa dirinya tidak cukup berharga dan tidak layak mendapatkan cinta dan kasih dari orang lain. Selalu merasa diri kurang adalah tanda bahwa kita tidak bisa mengasihi diri sendiri. Sobat Katolikana, mengasihi diri sendiri bukanlah egois selama kita tidak mengorbankan hal yang harus menjadi prioritas kita. Tidak selamanya kita perlu menomorsatukan orang lain. Justru jika kita selalu mendahului orang lain, yang artinya kita tidak memiliki prioritas dan tujuan hiduplah, yang menandakan kita tidak mengasihi diri sendiri. Dengan kita tahu prioritas, kita sudah mengasihi diri kita sendiri. Sehingga jika kita dapat memenuhi kebutuhan kita dahulu dan saatnya sudah siap, pada akhirnya kita dapat memberikan kasih yang tulus bagi orang lain. Karena kita sudah tidak lagi memiliki agenda untuk berbuat baik. Banyak orang suka menindas orang lain karena mereka butuh validasi dari orang lain bahwa dirinya hebat, ingin berkuasa atas hidup orang lain. Dan lebih mirisnya, karena kurang mendapatkan kasih sayang dari lingkungan sekitarnya. Saat kita sudah penuh dengan kasih, kita tidak mungkin berpikir untuk melukai sesama. Dalam Keluaran bab 22 ayat 21 sampai dengan 24 dikatakan bahwa janganlah kau tindas atau kau tekan seorang asing.
sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Seorang janda atau anak yatim janganlah kamu tindas. Jika engkau memang menindas mereka, tentulah aku akan mendengarkan seruan mereka. Jika mereka berseru-seru kepadaku dengan nyaring, maka murkaku akan bangkit dan aku akan membunuh kamu dengan pedang. Sehingga istri-istrimu menjadi janda dan anak-anakmu menjadi yatim. Mengasihi diri sendiri sama sekali bukanlah kesalahan. Kurangnya kasih akan diri sendirilah yang menyebabkan kita akan sulit melihat orang lain bahagia. Sehingga timbul keinginan untuk menindas atau menekan seseorang. Ingatlah juga bahwa kita adalah pribadi yang diselamatkan Tuhan dari segala mara bahaya. Ingatlah, Tuhan tidak akan pernah tidur melihat segala tindak tanduk kita. Apa yang kita perbuat akan kita tuai suatu hari nanti. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, berilah kami hati yang penuh rasa syukur, karena kami semua pada dasarnya adalah manusia yang pantas untuk mendapatkan cinta dari-Mu dan bisa membagikan cinta itu kepada orang lain. Kiranya dengan rasa syukur ini kami dijauhkan dari sifat dengki, benci pada orang lain dan diri sendiri, sehingga kita akan merasakan Engkau sungguh mencukupkan diri kami dengan rahmat-Mu yang berlimpah. Tanamkanlah Tuhan dalam diri kami, agar kami tidak punya keinginan untuk menyakiti orang lain, baik lewat pikiran, perkataan kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian Anda telah mendengarkan Tetes Embun yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Renungan Tetes Embun bisa Anda simak di Radio Katolikana, media sosial Radio Katolikana, dan YouTube Katolikana. Terima kasih dan sampai jumpa.